Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Feriska Rozak dengan NIM 230055124 dengan nomor sesi 0156 dan dosen pengampu yang saya hormati, Ibu Hanifah Yuliasari, SPD, MPD. Baiklah, pada topik kali ini saya akan membahas tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental. Pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecemasan, stres, depresi, dan kesiapan pada remaja, yang tergantung pada cara penggunaannya. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan gejala-gejala tersebut. Nah, kondisi psikososial seseorang dapat dilihat dari lingkungannya, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kematangan kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan perkembangan psikososialnya. Nah, dengan hadirnya media sosial dapat memudahkan bagi penggunanya untuk berkomunikasi dengan individu lain secara personal, bahkan bisa dengan banyak orang, dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun, tanpa batas dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan telepon selama kita masih tersambung dengan koneksi data internet. Media sosial juga menjadi tempat untuk ajang penggunaan untuk mengekspresikan diri dan memamerkan kegiatan sehari-hari yang dapat menimbulkan rasa iri pada pengguna lain dan gangguan mental berupa depresi. Nah, durasi penggunaan media sosial juga dipengaruhi oleh beberapa, yaitu tingginya aktivitas di media sosial, investasi personal pada media sosial. Adiksi media sosial dikenal sebagai faktor risiko utama terhadap gangguan kesehatan mental remaja. Nah, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya yang pertama faktor budaya, lingkungan, eh, motivasi penggunaan media sosial, dan penghargaan diri. Nah, juga dapat mempengaruhi hubungan antara pengguna media sosial dan kesehatan mental. Nah, penggunaan media sosial juga terdapat beberapa dampak, yaitu ada dua, dampak positif dan dampak negatif. Kita akan membahas tentang dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu meningkatkan koneksi sosial. Media sosial dapat membantu remaja untuk terhubung dengan teman-teman mereka dan memperluas jaringan sosial mereka. Nah, yang kedua, meningkatkan dukungan emosional. Media sosial dapat menjadi tempat untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan emosional dari teman-teman dan keluarga. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Media sosial dapat membantu remaja untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Media sosial dapat menjadi tempat untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan kreativitas seperti melalui pembuatan konten atau karya seni. Nah, dan ada pun dampak negatifnya yang pertama bisa berupa menimbulkan ketidakpuasan diri. Ketika pengguna menghabiskan waktu terlalu banyak scrolling sosial media, mereka mungkin merasa ketidakpuasan diri dan kesulitan mengakui diri mereka sendiri. Nah, yang kedua, meningkatkan kecemburuan sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecemburuan sosial yang dapat mengakibatkan gangguan mental, karena dia akan membanding-bandingkan dirinya dengan diri orang lain. Yang ketiga yaitu mengganggu waktu tidur. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan waktu tidur yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan tubuh. Karena dia asik men-scrolling sosial media yang mengakibatkan kecanduan. Yang keempat yaitu pembandingan diri. Ketika pembandingan diri dan cyberbullying. Pengembangan diri ketika pengguna melihat foto atau berita yang menonjolkan kehidupan yang lebih baik orang lain, mereka mungkin merasa eh, iri, tidak percaya diri, atau membandingkan diri dengan orang lain yang dapat menimbulkan keraguan pada diri sendiri, rasa tidak berharga, dan iri hati yang ujung-ujungnya akan membuat mereka depresi dan mengalami gangguan mental.
Yang dan yang kelima adalah cyberbullying. Media sosial juga dapat menjadi tempat untuk terjadinya cyberbullying yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada penggunaan yang menjadi korban. Yang poin terakhir adalah penanganan penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental. Yang pertama yaitu cermati informasi sebelum membagikannya. Jangan mudah menyebar luaskan informasi yang tidak akurat atau mengandung isu sara. Yang kedua, memanfaatkan isu positif media sosial, seperti untuk belajar, mengembangkan diri, dan membangun relasi. Yang ketiga, gunakan media sosial sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk scrolling. Kita juga harus membagi waktu untuk kehidupan kita beraktivitas seperti orang normal. Yang keempat, jangan mencantumkan informasi pribadi yang detail jangan menyantumkan informasi pribadi yang detail di akun sosial media karena itu mengganggu privasi kita sendiri. Yang kelima, jaga etika dan sopan santun. Dalam berinteraksi dengan pengguna lain, hindari penggunaan kata-kata kasar atau kata yang mengandung sara. Yang keenam, selalu waspada dan jangan langsung percaya pada informasi yang diterima di media sosial. Karena tidak menutup kemungkinan di media sosial terdapat isu-isu yang hoaks atau yang dilebih-lebihkan hingga memicu kesalahpahaman di masyarakat. Nah, dirasa sekian presentasi saya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.